Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Bismillah selamat untuk mempresentasikan lembar kerja tugas 2 itu tentang forensik digital. Nah, dengan anggapan yang kedua istirahat dan yang ketiga Perintas Miring dan yang terakhir dengan saya sendiri Brondison Mutakim. Oke, memasuki soal yang pertama, periksa apakah semua artefak yang Anda unduh tidak mengalami perubahan, di mana itu masih sama dengan kondisinya dengan file image itu dibuat dari flash disk milik John. Di sini tuh hasilnya tidak ada perubahan karena checksum yang dihasilkan metadata pada output auto spy dan pada file John flash disk 001.txt masih sesuai. Dan berikut ini untuk file John flash disk 001 untuk hasilnya. Dan checksum pada AutoSpy menunjukkan hasil yang sama, yang berarti tidak ada perubahan pada file tersebut. Berikut adalah hasil untuk checksum pada AutoSpy. Kemudian memasuki soal yang kedua, itu dari artefak yang tersedia, identifikasi peristiwa penting apa saja yang terkait kasus dan apa barang bukti yang diperlukan untuk mendukung pembuktian terjadinya masing-masing peristiwa itu. Kemudian jelaskan cara Anda mendapatkan informasi tersebut. Kemudian berdasarkan hasil penelusuran chat log, teridentifikasi beberapa peristiwa penting sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat 2 transaksi dengan nilai masing-masing sebesar 100 juta rupiah dan juga 400 juta rupiah. Evidence akan dilampirkan pada bagian berikut. Kemudian ditemukan adanya dokumen tertentu yang menjadi target dan dilindungi dengan kata sandi. Kemudian yang ketiga juga terdapat 2 file yang terindikasi mencurigakan, yaitu f001.344.docs, url.docs, dan desain xyz123 nc.pdf, yang masing-masing juga diproteksi menggunakan kata sandi. Berikut untuk buktinya. Bukti evidence dan juga bukti file yang mencurigakan. Next, untuk yang angka yang ketiga atau soal yang ketiga akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk soal nomor 3 di sini dari artefak yang tersedia, kita diminta untuk identifikasi apakah semua barang bukti yang diperlukan bisa didapat, menjelaskan cara mendapatkan informasi tersebut. Oke, untuk pertama pada chatlog.txt di bawah ini kita menemukan percakapan transaksi pada tanggal 1 dan 6 Desember yang di highlight tahun 2024. Maka dari itu kita cek pada timestamp tanggal tersebut dan menemukannya. Nah, selanjutnya dengan menganalisis berdasarkan timestamp terlebih dahulu dan tanggal yang mendekati dengan timestamp yaitu 6 Desember, ada bukti transaksi pada tanggal tersebut dan benar ditemukannya berupa bukti transaksi yang dikirim oleh bos sebelah senilai 400 juta. Berikut buktinya. Selain itu ditemukan beberapa file juga yang terindikasi mencurigakan dan terenkripsi yang kemudian diekspor untuk dianalisis lebih lanjut pada tahap berikutnya. Serta menemukan file yang untuk melakukan brute force password menggunakan tools John the Driver yang akan dilakukan pada step 4 nanti. Berikut untuk evidence-nya di bawah ya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua barang bukti itu berhasil dikumpulkan dan saling mendukung dalam pembuktian kasus ini. Untuk step selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, makasih. Pada step keempat ini, dia akan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk bisa mendapatkan dan mengakses dan menganalisis semua barang bukti secara lengkap. Nah, pada step selanjutnya saya ini mengekspor semua file yang berada pada John Flash Disk dan saya juga mengeksporti beberapa file mencurigakan. Evidence-nya dapat dilihat pada step 3 tadi. Nah,
Dan saya menemukan file mencurigakan dengan password yaitu file design igz 123_enc.pdf. Dan yang file kedua itu di f0001344 dan url.x. Ini sebenarnya file f0001344 dan url.x itu dia isinya sama. Setelah saya buka dan dia sebenarnya hashingnya juga dengan hasil yang sama. Nah, saya menggunakan tools John the Ripper juga. John the Ripper adalah aplikasi tools password cracking yang digunakan untuk menguji dan memulihkan kata sandi dengan cara membandingkan hash password terhadap berbagai metode serangan seperti dictionary attack, brute force, dan rule-based attack. Nah, pada step pertama ini, saya melakukan generate file yang terenkripsi ke hashing file. Jadi, menggunakan Office. Nah, misal Office itu dia menggunakan berarti Dodge. Dengan format Dodge itu menggunakan Office 2 John URL Dodge ke apa ya? Dengan output hash URL Dodge.txt. Nah, dan yang lain juga sama. Nah, step kedua ini extract rock txt ini adalah sebuah word list yang sudah ada pada Linux. Jadi tinggal dipanggil dan diekstrak saja. Dengan komen itu sudo get zip.minde user share wordlist rockut.txt.gz. Jadi ini ekstrak doang. Nah, pada step ketiga ini lakukan dictionary attack file design igz 123_enc.pdf url.x dan ev0001344. Nah, hasil crack file design.enc ini dia setelah saya brute force, dia menghasilkan password dengan hasil passwordnya itu secret. Nah, yang kedua ini ada hasil crack file f0001344 Dodge dengan hasil passwordnya itu di open. Nah, hasil crack file URL Dodge ini dia sama ternyata. Karena setelah saya cek ini hashing filenya itu dia sama juga. Jadi ketika saya melakukan dictionary attack, dia dengan akan memunculkan using default loaded satu password password hash gitu. Dia kayak menampilkan bahwa hashing ini tuh sudah pernah di-crack oleh si John apa ya namanya si tools ini. Nah, step keempat ini coba akses file tersebut dengan masukkan password yang sudah di brute force. Nah, pada file design igz 123_enc.pdf ini, saya ketika masukkan password itu, coba ya saya demokan saja. Saya demokan langsung forensik zap terus hasil ekspor file mencurigakan. Nah, pada desain igz ini dengan masukkan sandinya itu dia di open apa ya? Open. Oh, berarti secret. Nah, dia akan dan ini hasilnya dengan bisa berhasil gitu. Dan yang kedua ini, step selanjutnya ini pada saya mengakses file vf0001344 Dodge. Ini kan tadi udah di brute force dengan passwordnya itu hasil passwordnya itu di open. Nah, saya coba. Nah, ini kan suruh masukkan password dengan saya masukkan open, dia akan memunculkan sama dengan menampilkan URL. Nah, selanjutnya step selanjutnya itu di file url.x. Itu sama seperti isi filenya itu sama nyata seperti file f0001344 Dodge. Coba di url.x ini open. Nah, dia bisa. Oke, ini dengan hasilnya itu sama. Oke, selanjutnya coba akses link URL tadi yang sudah ada pada isi file URL Dodge. Oke, saya salin ulang. Oke. Ini sudah disalin.
Terus saya coba mengaksesnya. Ini harus dimasukin password ya. Kayak PDF ini dienkripsi menggunakan password. Nah, kita masukkan passwordnya itu secret. Nah, kirim. Nah, dia akan memunculkan file yang dicari oleh si bos besar ini di desain quantum prosesor yang akan di projectnya si perusahaannya si John. Nah, selanjutnya pada step 5 akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Ya, selanjutnya di soal kelima ini kita diminta untuk membuat rekonstruksi kejadian dengan menampilkan bukti yang terkait. Oke, yang pertama di sini bukti yang kita dapatkan itu kita menganalisis chat log yang sudah didapatkan pada ponselnya John. Nah, selanjutnya di sini bos ternyata meminta John untuk mengambil data perusahaan dengan membayar 500 juta. Tetapi dibayar 2 kali. Yang pertama senilai 100 juta pada tanggal 1 Desember 2024. Dan yang kedua itu ketika John sudah memberikan password dari data tersebut. Nah, untuk bukti dari chat log-nya itu bisa dilihat pada gambar yang kita blok menjadi garis biru. Nah, dengan bukti transfernya bisa dilihat di gambar juga, bukti transfer dari bos kepada John. Selanjutnya, berdasarkan log percakapan pada tanggal 3 Desember 2024, John mengalami kendala pada saat akses server dengan sistem authentication yang sangat ketat. Tetapi bos ini di sini berusaha untuk meyakinkan John dan akan membantu untuk bypass server perusahaan tersebut. Untuk bukti percakapannya bisa dilihat pada gambar yang sudah diblok berwarna biru. Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember 2024, John berhasil mendapatkan file yang diinginkan bos dengan memberikan link tersebut untuk password dikasihkan diberikan jika bos sudah mengirimkan 400 juta tambahan kepada John. Nah, di sini bisa dilihat bukti chatnya yang sudah diblok warna biru. Nah, di sini dan file yang diberikan John yaitu url.docs dengan password yaitu open yang berisi link Google Drive, dan pada link tersebut berisi file yang diinginkan bos sebelah dan dapat mengakses dengan memasukkan password yang dikirimkan oleh John yaitu secret yang sudah di brute force menggunakan tools John's the River pada step keempat. Nah, untuk bukti ininya sudah ada di gambar, sudah kami cantumkan. Oke, selanjutnya di sini bukti pengiriman uang sebesar 400 juta dari bos sebelah untuk John dengan bukti berikut. Nah, ini untuk bukti transfer 400 juta dari bos ke John setelah memberikan password yang diinginkan oleh bos sebelah tersebut. Ya, selanjutnya masuk ke nomor 6. Di sini kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan setelah menganalisis kasusnya. Nah, di sini terlihat A, yaitu apa isi dokumen rahasia yang bocor keluar dari perusahaan. Nah, setelah kita melakukan investigasi, ternyata dokumen rahasia yang bocor yaitu dokumen yang berisikan desain kuantum prosesor dari perusahaan tersebut yang diinginkan oleh bos sebelah tersebut. Selanjutnya pada B, kapan dokumen rahasia itu bocor? Nah, setelah kita analisis juga, ternyata dokumen tersebut bocor pada tanggal 6 Desember 2024, lebih tepatnya yaitu di jam 9 malam atau jam 9 PM dalam waktu Inggris. Nah, selanjutnya di C, bagaimana caranya dokumen rahasia itu bisa bocor keluar. Nah, di sini setelah kita juga melakukan investigasi, ternyata dokumen tersebut bisa bocor karena dengan membobol server perusahaan tempat John bekerja. Di sini John memberikan file dan password dari dokumen yang dibutuhkan oleh bos sebelah. Di situ filenya di-upload di Google Drive untuk diakses. Selanjutnya di D, di mana tempat dokumen rahasia itu dapat diakses oleh orang luar. Nah, seperti terlihat di C, ternyata file setelah dibobol dan mendapatkan file tersebut dimasukkan ke Google Drive oleh John. Nah, disinilah orang luar atau bos tersebut bisa mengakses filenya melalui Google Drive.
Dan selanjutnya yang E, siapa nama orang luar yang menginginkan dokumen rahasia tersebut. Nah, dari log percakapan ternyata terlihat bos sebelah itu ternyata bernama Pamukio. Nah, Pamukio ini sebagai bos di perusahaan lainnya. Selanjutnya yang terakhir, apa motif terjadinya kebocoran dokumen rahasia itu? Nah, untuk motifnya ternyata bos sebelah ini atau lebih tepatnya Pamukio menginginkan desain produk baru yang akan dibuatkan oleh perusahaan tempat John bekerja. Sedangkan untuk motif dari John tersebut, dia menginginkan atau ingin mendapatkan uang senilai 500 juta dari bos sebelah ini atau dari Pamukio tersebut. Oke, mungkin begitu saja presentasi atau hasil analisis dari kami kelompok 3. Mungkin jika ada kesalahan atau apapun itu yang membuat tidak enak, mohon dimaafkan. Mungkin saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.